Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Yang kami hormati tamu spesial kita dari Kementerian Agama, Bapak Ustadz Imam Ali MH. Yang kami hormati orang tua kita semua, guru kita, teladan kita di dalam beribadah dan berdakwah, pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung. Yang hadir pada kesempatan hari ini ada guru kami Kiai Haji Mukhlis Sholihin. Mohon izin Ustaz untuk menyampaikan amanah, memberikan tausiah. Juga yang kami hormati guru kami Kiai Haji Ahmad Yani Marjas. Ini benar-benar guru saya lama berguru dengan beliau. Yang kami hormati, tadi juga sudah mendahului ya, sudah izin ada acara selanjutnya. Kiai Haji Ansori tidak bisa membersami sampai selesai. Yang kami hormati Ustadz Son Haji. Yang kami hormati juga pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Quran Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung Kemiling, yang namanya sama dengan saya. Kadang banyak orang tertukar ini, sama-sama Syukron gitu ya. Kalau saya Syukron Mukhtar, kalau beliau Ahmad Syukron. Mohon izin Ustaz Syukron. Dan juga yang sama-sama kita hormati, ada beberapa Ustadz yang hadir di depan kita. Ada Ustadz Latif, ada Ustadz Wahyu, dan juga di depan ada perwakilan dari pengurus Muslimat Dewan Dakwah, ada Ibunda Sri Seneng. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada orang-orang yang tadi namanya kita sebutkan, dan juga kepada para asatidzah yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, para ayah bunda, orang tua, serta yang kita banggakan bersama, anak-anak alumni Pondok Pesantren Tahfidz Quran Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi Lampung Kemiling. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga belum berhenti ini haru. Padahal saya hanya menyaksikan, saya tidak merasakan hati ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Sungguh luar biasa rasanya. Kelelahan mencari nafkah itu terobati Bu ya. Rasanya doa siang malam itu tergantikan dengan tadi anak mengucapkan hanya 1 menit atau berapa detik, saya tidak henti-hentinya gitu ya. Padahal saya laki-laki, bukan perempuan, tapi Masya Allah ini adalah sebuah kebanggaan. Sebuah kebanggaan yang baru Allah hadirkan di dunia. Betapa bahagianya kita punya anak yang menghafal Quran. Lalu bagaimana nanti? Saya membayangkan kebahagiaan seperti apa yang akan Allah hadirkan kepada mereka yang memiliki anak-anak yang hafal Al-Quran. Saya juga tidak membayangkan nanti bagaimana bahagianya anak-anak yang Allah berikan rezeki bisa menghafal Al-Quran. Di dunia kita sudah bahagia, di dunia kita sudah terharu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kenikmatan yang nanti akan Allah hadirkan di akhirat kelak, yang tidak akan bisa terlintas dalam hati dan pikiran kita sekalipun. Karena nanti kita akan mendapatkan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan yang kita tak pernah melihatnya, tak pernah mendengarnya, bahkan tak pernah terlintas oleh hati dan pikiran kita, akan mendapatkan kenikmatan yang maha dahsyat.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya mengutip satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Yang artinya sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan mengangkat sebagian manusia beberapa derajat disebabkan dengan kitab Al-Quran. Wa yadh'u bihi akharin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakan sebagian yang lainnya juga dikarenakan Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran yang dihafalkan, yang dibaca siang dan malam oleh anak-anak kita, itu bisa menjadi standar yang menentukan hidup kita bahagia atau menderita. Al-Quran itu bisa menjadi tolak ukur yang kelak akan memastikan kita menjadi makhluk Allah yang mulia atau yang hina. Al-Quran juga yang menjadi sebab yang menjadikan seseorang bisa terhormat ataupun terlaknat. Banyak orang yang terhina, banyak orang yang menderita, dan tidak sedikit orang yang terlaknat disebabkan oleh jauh dari Al-Quran Al-Karim. Dan begitu juga sebaliknya, orang-orang yang mendekat dengan Al-Quran, ia akan bahagia. Ia akan bahagia, sukacita, dan kelak akan terhormat di dunia dan di akhirat, juga disebabkan oleh Al-Quran Al-Karim. Satu ayat yang cukup menjadikan pelajaran buat kita semua, ketika Allah menggambarkan tentang bagaimana beratnya hidup orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Dalam surah Thaha, Allah menceritakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Allah memberikan pelajaran kepada kita semua, memberikan pesan kepada kita semua tentang gambaran orang-orang yang jauh dari Al-Quran, bagaimana kehidupan mereka dengan redaksi Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri", barang siapa yang jauh dari zikir. Para ahli tafsir sepakat, zikir di sini adalah Al-Quran. Barang siapa yang jauh dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, tidak bahagia, menderita. Itu orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Kalaupun ia diberikan oleh Allah pangkat, jabatan, harta, kekayaan, semua itu tidak menjadikan dia sebagai makhluk yang bahagia. Pelesiran keluar kota, keluar negeri, kemanapun ia inginkan mencari kebahagiaan. Padahal kebahagiaan, kata Rasulullah SAW, hahuna, terletak di sini. Orang yang sudah terinstal di dalam hati Al-Quran, ia akan bahagia. Sebaliknya dia jauh dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Allah ceritakan, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat, orang-orang yang tidak mau dekat dengan Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mentadabburi Al-Quran, benci dari ayat-ayat Al-Quran, tidak suka kepada dakwah Al-Quran, kepada syiar-syiar Al-Quran, Allah katakan, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, nanti akan kami bangkitkan dalam keadaan buta. Hadirin, buta di dunia saja tidak enak rasanya. Bagaimana ketika kita merasakan buta di akhirat kelak? Sehingga orang-orang yang dibutakan oleh Allah, yang dibutakan di dunia, kemudian ia dibutakan di akhirat, ia mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan aku dulu di dunia bisa melihat? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Itu karena dulu datang kepadamu ayat-ayat Al-Quran,
tapi kamu melupakannya. Sekarang gantian kamu yang kami lupakan. Na'udzubillahi min. Maka menangislah orang-orang yang jauh dari Al-Quran, menangislah orang-orang yang jauh dari ibadah, menangislah orang-orang yang membenci dakwah, sehingga ia minta kembali ke dunia untuk melaksanakan amal saleh. Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku melaksanakan amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Di antara amal saleh yang ingin ia kembali adalah Al-Quran Al-Karim. Sedangkan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, hidupnya pasti bahagia, terjamin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan zikr Al-Quran Al-Karim dan kami akan menjaganya. Para ahli tafsir mengatakan kalimat lahafizun di sini, penjagaan di sini bukan saja kitab berupa mushaf yang dijaga oleh Allah yang terbebas dari campur tangan manusia, tetapi juga orang-orang yang menjaga Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian berawal dari ayat ini para ulama mengatakan kullu syai'in mu'allaqun bil Qur'ani fa asbaha 'azima. Segala sesuatu manakala ia dekat dengan Quran, manakala ia bersanding dengan Al-Quran, manakala ia melekat dengan Quran, fa asbaha 'azima, maka ia menjadi sesuatu yang hebat, menjadi sesuatu yang dahsyat. Tidak ada satupun benda maupun nyawa di dunia ketika ia telah terkait dengan Al-Quran kecuali ia akan bahagia dan terhormat dimanapun berada. Maka para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril. Maka Jibril diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat. Al-Quran turun kepada agama yang namanya Islam. Allah katakan inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Allah sampaikan Al-Quran kepada manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Allah katakan untuk Rasulullah SAW, khairun nas, baik-baik manusia, khatimul anbiya'i wal mursalin, penutup Nabi dan Rasul, sayyidu ahlil jannah, pemimpinnya penduduk surga. Allah hantarkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Dikatakan oleh para ulama, bulan Ramadan adalah khairul syuhur, sebaik-baik bulan yang orang berlomba-lomba di dalamnya. Satu riwayat mengatakan Al-Quran turun pada Lailatul Qadar. Allah puji Lailatul Qadar dengan kalimat Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih daripada 1000 bulan. Tidak ada satupun benda ataupun nyawa ketika ia dekat dengan Quran kecuali ia menjadi yang mulia. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tidak perlu bersedih ketika kita mengeluarkan biaya untuk pendidikan Quran anak-anak kita, karena ini adalah investasi terbaik. Kecerdasan anak-anak kita harus diarahkan kepada Al-Quran Al-Karim. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika dulu pandai bersyair, didapatkan oleh seorang ulama bahwasanya ia pandai bersyair, diarahkan, wahai anakku, engkau punya kecerdasan yang baik, kenapa tidak engkau manfaatkan kecerdasanmu untuk menghafal Quran? Maka Imam Syafi'i menuntaskan hafal Quran sebelum usia 10 tahun. Sebuah prestasi yang maha dahsyat. Dan hari ini menjadi pelajaran buat kita semua. Haru, kesedihan, sukacita yang kita rasa hari ini mudah-mudahan tidak terhenti di sini saja. Tidak menjadikan kita orang yang berbangga dengan gelar, menjadikan orang-orang yang berbangga dengan pujian, tapi kita punya substansi yang baik, bahwasanya Al-Quran itu terdapat di dalam hati kita, Al-Quran itu dibawa di dalam tas kita, Al-Quran itu dibawa dalam pikiran kita, kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, selama bukan tempat yang dilarang oleh Allah, kita gunakan untuk berzikir, menggunakan Al-Quran Al-Karim. Seorang ulama, Sayyid Qutb, mengatakan al-hayatu fi zilalil Quran ni'matun, ni'matun la ya'rifuha illa man zaqaha, ni'matun tarfa'ul umr wa tuzakkihi. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kenikmatan, kenikmatan
yang tidak bisa diketahui kecuali oleh orang-orang yang telah merasakannya. Kenikmatan yang akan menambah umur kita, kenikmatan juga yang akan mensucikan kehidupan kita. Itulah Al-Quran Al-Karim. Maka mari sama-sama kita jadikan diri kita sebagai orang-orang yang dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Ayah bunda, jangan saja anak-anak kita yang menjadi ahli Quran, tapi kita juga harus mampu menjadi ahli Quran. Kalau kita belum bisa menghafalnya, minimal kita harus bisa membacanya. Karena Al-Quran kalau tidak menjadi penolong kita, nanti akan menjadi penuntut buat kita semua. Al-Quran hujjatun lana au hujjatun alaina, nanti akan menolong kita ataupun akan menuntut kita nanti di akhirat kelak. Maka pastikan kita adalah keluarga yang Qurani, keluarga yang dekat dengan Al-Quran. Kapanpun, dimanapun, pendidikan anak-anak kita, kehidupan kita, orientasinya harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim. Terkhusus nasihat buat anak-anakku yang hari ini diwisuda sebagai penghafal Quran dengan berbagai macam ragam jumlah juznya. Berapapun hafalan yang kalian torehkan, itu adalah sebuah prestasi. Anakku, pastikan kita mengenal makna hifdz sesungguhnya. Pastikan kita mengenal makna hafiz sesungguhnya. Bahwasanya hifdz itu bukanlah telah menghafal, tapi hifdz itu adalah menjaga. Maka seorang penghafal Quran sesungguhnya adalah orang yang harus menjaga Al-Quran kapanpun, hingga kapanpun ia wafat. Jangan sampai kalian berstatus orang yang pernah menghafal Quran, tapi kemudian Al-Quran yang kalian hafalkan menguap dari diri kalian. Ini pesan yang harus kita pegang bersama, yang harus kita jaga. Jangan kita kotori hafalan kita dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita kotori hal-hal dengan hal-hal yang akan mengganggu pikiran dan hati kita. Al-Quran dengan kemaksiatan itu bagaikan air dan minyak. Ia bisa bertemu, tapi tak akan mungkin bisa menyatu. Kalian bisa bertemu dengan keburukan di jalan, keluar dari pesantren, kalian melihat kemaksiatan, mungkin bisa bertemu karena tidak mungkin kita mengelak darinya. Tapi ketika kita kalau benar-benar sebagai penghafal Quran, kita tak akan pernah mau menyatu dengannya. Anak-anakku sekalian, ingatlah ketika dulu kalian awal masuk ke pondok, kalian menjadi seorang yang jahil mutawadi'an, menjadi seorang yang bodoh, tidak punya ilmu pengetahuan. Tetapi kalian orang yang rendah hati, sadar akan kebodohan, tidak mau belajar, mau menghafal. Maka ketika kalian sudah keluar dari pondok ini, sudah bergelar orang-orang yang menghafal Quran dengan beragam macam jumlah juznya, jangan keluar kalian menjadi seorang yang jahilan mutakabbiran. Dakhala al-ma'had jahilan mutawaddi'an wa kharaja minhu jahilan mutakabbiran. Masuk pondok sebagai orang bodoh yang rendah hati, keluar menjadi orang yang bodoh, yang takabur, yang sombong dengan ilmu yang dicapai, padahal itu hanya gelar dan pujian saja. Tetapi hendaknya keluar dari pondok menjadi seorang yang alim mutawadi'an, seorang yang berilmu dan rendah hati. Tak perlu kita menyebutkan saya hafid Quran, tak perlu kita mencantumkan nama kita Al-Hafid. Cukup kita tunjukkan di masyarakat bahwasanya ada nilai-nilai Al-Quran dalam ucapan kita, ada nilai-nilai Al-Quran dalam tingkah laku kita, ada nilai-nilai Al-Quran dalam perilaku kita. Imam Asy-Syafi'i pernah mengingatkan kepada kita semua, arfa'un nasi qadra man la yara qadrahu wa akbarun nasi fadla man la yara fadlahu. Manusia yang paling mulia adalah, yang paling tinggi kedudukannya adalah yang tidak pernah memperhatikan kedudukan, tidak memperdulikan. Dan manusia yang paling mulia adalah orang yang tidak mencari tempat kemuliaan, tidak perhatian dengan kemuliaan.
Tidak perlu menampakkan kemuliaan kita, tidak perlu menampakkan kehormatan kita, biar orang melihat nilai-nilai yang ada pada diri kita. Di situ ia akan hormat dan akan mulia pada kita. Menjadilah orang yang tawadhu dengan ilmu kalian, dengan Quran kalian. Dan yang paling penting, pesan kedua saya kepada para santri, selain harapan menjadi orang yang tawadhu dengan Quran kalian, yang kedua adalah kalian harus tetap menjaga nilai-nilai Al-Quran dalam diri kalian. Kalau kalian tidak memurojaah hafalan kalian, kalian menghilangkan hafalan kalian, bayangkan betapa banyak orang-orang yang terkecewakan oleh kalian. Ada ustaz-ustaz kalian, ada kiai-kiai kita di pengurus Dewan Dakwah yang memikirkan kalian. Mungkin kalian tidak banyak berjumpa dengan mereka karena mereka ada di kantor, tapi tahukah apa yang mereka pikirkan di kantor? Kebaikan kehidupan kalian di pondok, pengembangan pondok kalian, siang dan malam, jungkir balik mungkin perjalanan yang jauh hingga sakit mereka. Memikirkan kalian, ada kontribusi mereka dalam ilmu kalian. Kalau kalian ingin mengabaikan hafalan Quran kalian, lihatlah wajah kiai kalian, Ustaz Syukron, mudir pesantren, Ustaz Saif, mudir pesantren, dan juga ustaz-ustaz pengajar, pembimbing serta para musyrik di pondok kalian. Ingat, ada kelelahan mereka mendampingi kalian menjadi penghafal Quran. Jangan kecewakan mereka dengan menghilangkan hafalan kalian. Dan yang paling penting, di dalam hafalan Quran ada tangis bunda kalian, ada lelah ayah kalian. Bisa jadi di antara mereka ada yang utang untuk biaya pondok dan kehidupan kalian. Bisa jadi ada yang menjual aset yang mereka miliki untuk kebaikan kalian. Jaga hafalan, jangan pernah abaikan. Sekarang kalian baru bisa memberikan tangisan bahagia pada mereka. Pastikan nanti memberikan mahkota di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jadilah orang yang pandai menjaga Quran dan jadilah orang yang rendah hati. Kapanpun sampai kapanpun kalian tetap santrinya Ustaz Syukron. Kapanpun, sampai kapanpun, gelar apapun yang kalian miliki, kalian tetap santrinya Ustaz Latif. Walaupun kalian kelak memiliki gelar profesor, doktor, menjadi orang yang terhormat di dunia ini, kalian tetap santrinya Ustaz Wahyu. Kalian tetap anak dari ayah dan bunda kalian. Jangan lupakan guru-guru yang telah berinvestasi kebaikan pada kalian. Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim memberikan sebuah pesan kepada kita. Kalau ingin ilmu kita bermanfaat, kita ingin mencapai ilmu dan memiliki ilmu yang bermanfaat. Kata beliau di dalam nazam kitab Ta'lim Al-Muta'alim, "I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimi ilmi wa ahlihi wa ta'zimi ustadi wa tawqirihi." Ketahuilah, seorang penuntut ilmu tidak akan bisa mendapatkan ilmu wala yantafi'u bihi, dan tidak akan mendapatkan kebermanfaatan dari ilmunya. Ada orang yang bisa mencapai ilmu, bisa menghafal, bisa milik ilmu, tapi tidak bermanfaat. Bisa jadi kalian hafal Quran 30 juz, tapi kalian tidak ada manfaat dari diri kalian. Illa bita'zimil ilmi wa ahlihi, kecuali dengan menghormati ilmu dan para pemilik ilmu. Wa ta'zimul ustadi wa tawqirihi, dan menghormati ustaz serta menghargai guru-guru kalian. Jangan pernah lupakan jasa guru kalian sekecil apapun. Ibnu Umar mengatakan, "Man 'alamani harfan fahuwa ustadi." Siapa saja yang mengajarkanku satu huruf, maka dia adalah guruku. Ini bukan pelepasan untuk perpisahan selamanya, tapi berpisah untuk berjumpa kembali. Sering-seringlah berkunjung kepada guru kalian, sowan kepada guru kalian. Jika kalian Allah takdirkan menjadi orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang bahagia, jangan lupakan guru-guru kalian. Hadir di dalam bahagia mereka, hadir di dalam duka mereka, karena adalah keberkahan ilmu. Begitu juga pada orang tua kalian, jangan kecewakan. Meskipun orang tua kalian bukan penghafal Quran, jangan kalian ejek dengan ilmu kalian. Karena orang yang berilmu sesungguhnya adalah sebagaimana pepatah yang kita ketahui, semakin berisi ia semakin merunduk. Jangan gurui orang tua kalian dengan kalimat yang tidak pantas. Kalau ada kesalahan pada bacaan mereka, ingatkan, ajarkan dengan cara yang baik.
Kalau orang tua kalian bertanya, jangan diceramai seakan-akan kalian berbicara kepada orang yang berdosa. Karena tabiat buruk para penghafal Quran, ketika dia sudah menghafal Quran, melihat orang tuanya yang baca Quran masih terbata-bata, divonis dengan vonis yang tidak pantas. Dia menghafal Quran tapi tidak nilai-nilai Al-Quran, tidak ada akhlak Al-Quran pada diri mereka. No way, tidak ada santri daun dakwah yang begitu. Harus kita pastikan Al-Quran pada hati dan pikiran kita. Akhlak Al-Quran terdapat di dalam tingkah laku kita semua. Ini yang harus kita pastikan. Dan komitmen yang telah kalian jaga tadi, kalian ucapan di bawah bimbingan Kiai Haji Ahmad Yani Maljas tadi, maka harus kalian benar-benar amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kemanapun berada, kami doakan mudah-mudahan Al-Quran senantiasa membersamai kalian. Dan kami doakan mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam acara prosesi wisuda pada pagi hingga siang hari ini kelak mendapatkan syafaat dari Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan sesuai dengan permintaan panitia. Ada durasi yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan pelajaran penting buat kehidupan kita, buat saya dan buat Bapak Ibu sekalian. Kita semua butuh kepada nasihat, kita semua butuh kepada nilai-nilai yang bisa menjadikan kita sebagai manusia yang taat dan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ridhoi berkumpul kita pada pagi hingga siang hari ini. Sekian, kurang lebihnya maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menampun. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.